Teman-teman antum datang masuk ke dalam ruangan, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, ya, kita kembali panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, hidayah, inayah dan lain sebagainya, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermajlis ilmu di pondok tercinta kita ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan, mencari bekal untuk perjalanan kita yang masih sangat panjang atau sangat sebentar. masih sangat panjang. Dari fase kehidupan kita sebagai seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, kita itu baru di tahap keberapa? Dari alam kandungan, terus alam dunia. Habis alam dunia, alam mana? Alam kelas 11. Alam kubur atau alam barzakh. Ya, berapa lama di situ? Di alam barzakh sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Enggak ada yang tahu. Kira-kira berapa tahun lagi? Berapa ratus tahun lagi? Enggak ada yang tahu. Ya, karena masjid banyak di mana-mana. Adzan masih berkumandang. Pondok-pondok masih banyak sekali. Ya, rasanya masih mustahil untuk agama Islam itu hilang secara total dari muka bumi ini. Jadi masih sangat jauh, masih sangat lama. Ya, kemudian setelah alam barzakh mana? Ke padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar lama sekali di situ. Kemudian baru ke surga atau ke neraka. Masih ada 3 tahapan lagi. Itu perjalanan yang sangat luar biasa panjangnya. Maka kita perlu bekal yang cukup, bekal yang banyak untuk mendapatkan atau untuk menjalani kehidupan kita setelah di dunia ini. Ya, kemudian kita tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga kepada para sahabat, keluarga dan juga para manusia, kaum muslimin, umat beliau yang mengikuti jejak-jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Ya, kita lanjutkan kembali sampai pada halaman 48, adabuhu ma'arifakihi. Ya, masih membahas tentang adab seorang penuntut ilmu. Ya, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang adab bagaimana dia terhadap majlis ilmu. Nah, sekarang adab dia terhadap atau kepada teman sejawatnya, ya, teman seperjuangan. Ada mic? Enggak ada? Hah? Enggak ada? Ada atau enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Nanti pekan berikutnya nanti kita minta mic ke Mas siapa itu. Ya, salam lagi. Ya, faslun wayan bagi aidan ayata'addaba ma'arifqatihi wa hadiri majlis syekh. Pasal yang berikutnya, ya, sudah selayaknya bagi penuntut ilmu untuk beradab dengan teman sebayanya dan juga beradab dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, walaupun dia enggak kenal, dia tetap harus beradab dengan orang-orang tersebut.
Kenapa kita harus beradab kepada para hadirin, orang-orang yang ikut di majelis ilmu ini misalnya? Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syaikh wa siyanatun li majlisihi. Karena hal tersebut merupakan adab kepada guru kita. Ya, kita itu beradab dengan teman sebelah kita, tidak mengganggu teman kita lagi mendengarkan dengan serius kajian, tidak colek-colek teman sebelahnya, tidak apalagi Mas, ya, tidak mengajak bicara teman sebelahnya. Lah itu termasuk adab kepada gurunya. Kenapa termasuk adab kepada gurunya? Karena ketika seseorang itu bisa menjaga diri, tidak mengganggu teman sebayanya di majelis ilmu, itu dapat menjaga kondusif atau situasi suasana di majelis ilmu itu senantiasa terus dalam keadaan yang baik, yang kondusif, sehingga itu bisa membuat guru menjadi nyaman dalam menyampaikan ilmunya. Wa yaq'adu baina yaday syekh qi'datal muta'allimin la qi'datal muallimin. Bahasanya ya, lihat, dan dia duduk, ya, duduknya duduk di mana? Baina yaday syekh, ya, di depan guru, di depan gurunya, dengan duduk yang gimana? Qi'datal muta'allimin, dengan duduknya seorang penuntut ilmu. La qi'datal muallimin, bukan duduknya seperti seorang guru. Ya. Bedanya apa? Apakah ada karakter? Ya, jazakallahu khair. Mas sapa jenenge? Masalah. Ya, apa bedanya duduknya seorang guru dengan duduknya seorang penuntut ilmu? Sama atau enggak? Sama atau enggak? Sama enggak duduknya guru dengan duduknya santri? Hah? Sama atau enggak? Sama ya, antum lihat di depan antum, ya, duduknya sama seperti antum, kursinya juga warna modelnya sama seperti antum. Jadi duduknya sebenarnya sama, tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ya, kedudukan dan juga posisinya, posisi masing-masing yang ditempati untuk duduk. Ya, pasti masing-masing nanti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Guru otomatis ya di depan, sedangkan santri akan berada di mana? Atau penuntut ilmu akan berada di depannya sang guru. Begitu, bukan di belakang. La wala yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin, ya, dan tidak mengangkat suara, baik itu ketika ketawa, ketika bercanda, ketika memanggil temannya, dan di situ ada gurunya sedang menjelaskan, sedang mengajar, atau ada di kelas itu walaupun sedang diam, misalnya lagi istirahat, minum dulu, ya, maka tidak boleh meninggikan suaranya. Ya, itu adalah adab kepada guru. Wala yathak, ya, dan jangan tertawa dengan ketawa yang berlebihan. Ya, tertawa boleh tapi jangan berlebihan. Karena itu tertawa yang berlebihan dapat merusak, mengurangi wibawa antum. Ya, wibawa, apalagi kalau seorang guru itu ketawanya terbahak-bahak sampai kenceng sekali, itu menurut antum gimana? Wibawanya turun atau naik? Pasti ya kan, ya, terlihat turun. Ini kok ustadz, ya, guru kok ketawanya kenceng sekali. Ya, kalau depan murid ya jangan seperti itu. Tapi kalau mungkin dengan teman-temannya sesama guru ya silahkan, nggak masalah. Tapi kalau di depan murid-muridnya, di depan santri, ada santri di situ, nanti antum jadi guru ya, jangan tertawa terbahak-bahak. Nanti itu akan menghilangkan atau mengurangi muru'ah antum, wibawa antum di hadapan mereka.
Wala yuksiru kalam min ghairi hajatin, dan jangan banyak omong. Ya. Jangan banyak berbicara tanpa ada keperluan. Ya kalau nggak ada perlu, nggak ada pengen pinjam sesuatu kepada teman sebelahnya, tidak usah apa? Tidak usah bilang-bilang, sudah diam. Ya. Wala ya'bas biyadihi wala bi ghairihi, dan jangan berbuat sia-sia, ya, main-main dengan tangannya. Dia mungkin main mungkin dia menggambar, ya. Sering saya temui kebanyakan diri antum kalau diajar itu masih gambar dan ya nulis apalah, enggak jelas gitu. Wala bi ghairiha, dan juga tidak sibuk dengan yang lain. Ya, tidak sibuk dengan yang lainnya, fokus dengan gurunya di situ. Ya. Wala yaltafit yaminan wala shimalan min ghairi hajatin, dan tidak tengok kanan kiri. Ya, kenapa tengok kanan kiri? Orang enggak capek tengok kanan kiri, tapi kalau memang ada kebutuhan dia capek, misalnya dia duduknya di sebelah kiri, ya, nengok ke kanan terus, lihat ke gurunya, capek, dia mungkin menggeleng-gelengkan kepalanya biar tidak kaku, ya silahkan, tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, ya sudah diam. Sebagai apa? Sebagai penghormatan antum kepada guru di depan. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh musghiyan ila kalamihi, tetapi gimana posisi dia? Posisi kepala dia itu apa? Mutawajjihan ila syekh, menghadap kemana? Menghadap ke guru, tidak menghadap ke bawah, tidak menghadap ke belakang, ya macam-macam lah. Ya, dan fokus mendengar ucapan yang diucapkan oleh guru kita. Nah, itu adab sedikit ya tentang adab bersama teman-teman sebaya di majelis ilmu atau para hadirin yang ikut di majelis ilmu. Maka itu diantara adab-adabnya. Ya, diantaranya tadi tidak boleh mengganggu teman sebelahnya, tidak mengangkat suara, tidak duduk sembarangan, duduknya yang rapi, yang sopan. Ya, menghadap kemana? Menghadap ke arah ustadz, ke arah gurunya, tidak malah menundukkan kepala, mengheningkan cipta sampai bablas tidur dan sebagainya. Ya, terus yang berikutnya adalah adabuhu ma'asyaikhihi, ya, adab kepada gurunya. Ya, adab kepada sang guru. Kalau tadi bersama siapa? Kepada temannya, sekarang kepada gurunya. Faslun, ya. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina bihi alla yaqra'a 'ala syekh fi hali syughli qalbi syekhi wa malalihi wa istifzazihi wa raw'ihi wa ghammihi wa farhihi wa 'atshihi wa nu'asihi wa qalaqihi, banyak sekali. Wa nahwi dzalika mimma yashukku 'alaihi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyat wa ayyaqtanima awqata nasyatihi. Nah, adab yang berikutnya, ya, termasuk adab yang ditekankan, ya, wa mimma yata'akkad, termasuk hal-hal yang ditekankan untuk diperhatikan hal tersebut adalah alla yaqra'a 'ala syekh, ya, tidak setoran, kalau bahasa kita, ya, tidak setoran kepada guru kita, tidak memaksa untuk sang guru menyampaikan ilmunya dalam kondisi apa? Fi hali syughli qalbi syekh, ya, dalam kondisi gurunya itu sedang sibuk, wa malalihi, dan sedang capek, ya, lagi galau misalnya guru, ya, sama kan, guru juga manusia, lagi galau, lagi ya enggak bad mood lah intinya. Maka jangan jangan malah setor, ya, misalnya setoran Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, atau setoran hifdzul mutun dan yang semisalnya. Ya, jangan pada waktu gurunya itu sedang sedang enggak enak perasaannya. Wastifzazihi, dan juga lagi tidak tenang perasaan gurunya, sedang ada masalah. Wa raw'ihi, dan sedang gelisah, ya, gelisah. Wa ghammihi, gundah, ya, gelisah, gundah.
tidak tenang, capek, galau dan sebagainya, ya, jangan dipaksa guru kita untuk menyampaikan ilmu. Farahihi, dan juga ketika kapan? Ketika dalam kondisi sangat bahagia, ya. Sangat bahagia itu misalnya kapan? Ya, misalnya nikah lagi misalnya. Itu kan sangat bahagia, masa ya langsung habis nikah langsung masuk. Ya, pasti apa? Ya pasti bulan madu dulu lah, ya beberapa hari seperti itu. Ya, itu enggak boleh. Jangan apa? Jangan malah datang ke rumahnya, Ustadz saya mau setoran, ya jangan. Lagi apa? Lagi sedang bermesraan dengan ya istrinya, masa diganggu seperti itu. Wa atshihi, dan juga dalam kondisi gurunya sedang haus, ya. Kalau lagi haus ya sediakan minum. Apalagi yang jam-jam siang misalnya, jam-jam siang itu sediakan apa? Sediakan minum. Kasihan gurunya dan juga kasihan antum. Bikinlah apa namanya kopi biar antum enggak ngantuk. Wa nu'asihi, dan gurunya dalam kondisi ngantuk. Ya. Wa qolakihi, qolak itu apa qolak? Kolak ya galau, ya. Kolak itu galau, hatinya guncang, ya, gundah, ya. Wa nahwi dzalika, dan yang lain sebagainya, mimma yasyuku alaihi, yang dapat memberatkan sang guru, ya. Dia lagi kondisi enggak mood, ya jangan dipaksa untuk mengajar. Au yamna'uhu min kamali huduril qalbi, atau hal tersebut dapat mencegahnya, menghalanginya untuk menghadirkan segenap hati wan nasyad, dan mengurangi semangat beliau sang guru. Wa yaqtanima awqatan nasyatihi, dan hendaknya seorang murid itu untuk mencari, menunggu kapan gurunya itu senggang, ya, kapan waktu-waktu gurunya itu sedang tidak sibuk. Gitu itu adab antum sebagai seorang guru. Antum mau bertanya, antum mau setoran, tanya dulu, Ustadz sibuk enggak? Ustadz saya mau tanya bisa atau enggak? Lah seperti itu termasuk apa? Termasuk adab. Tapi kalau gurunya sedang sibuk maka jangan diganggu. Biarkan gurunya dengan apa? Dengan tenggelam dalam pikirannya sendiri, ya. Biar dia ya untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Tapi kalau zaman sekarang ya sudah ada jadwalnya, di kelas-kelas sudah ada guru yang mengajar di situ, sudah ada waktu-waktunya sendiri, maka ya sudah pada waktunya itu saja, ya, gitu. Nah, wa min adabihi, kemudian berikutnya di antara adabnya ayatahammala jafati syekh wa su'i khuluqihi, ya. Di antara adab bagi seorang murid adalah berusaha untuk menanggung kerasnya sang guru, ya, sifat kerasnya sang guru. Misalnya suka memukul, ya, suka marah-marah, suka teriak-teriak dan sebagainya. Maka bagi seorang murid harus ya menanggung hal tersebut, harus ya, siap mau nggak mau harus siap menerima sifat guru yang keras tadi, ya, keras, syadid. Wasu'i khuluqihi, dan juga mungkin akhlaknya yang buruk, akhlaknya yang jelek, ya. Maka sebagai seorang guru sebagai seorang murid harus siap menghadapi itu semua. Dan itu ya cobaan dalam menuntut ilmu. Kalau guru itu sifatnya, karakternya sama semua, nanti yang ada antum bosan, ya. Karakternya sama semua, ya lama-lama akan bosan. Tapi kalau karakternya beda-beda, ada yang pendiam, ada yang galak, ada yang santai, ada yang lucu, itu kan membuat hari-hari antum dalam menuntut ilmu itu menjadi lebih berwarna, gitu ya. Tidak monoton, putih semua, hijau semua, tapi apa? Ya, fluktuatif, ya, beda-beda. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi, dan jangan sampai hal tadi, ya, gurunya yang keras, gurunya yang galak, ya, enggak beradab, misalnya gurunya dia suka duduk di meja, suka gebrak meja dan sebagainya. Jangan sampai hal tersebut menghalangi dia
untuk terus belajar kepada guru tersebut, waqtiqa di kamalihi, dan jangan sampai menghalangi dia untuk meyakini akan kesempurnaan gurunya. Tetap yakini guru kita itu sempurna. Bisa jadi apa yang kita lihat itu adalah buruk dari sudut pandang kita saja, sedangkan dari sang guru itu sebenarnya itu biasa saja. Ya, tapi dari kita mungkin karena adat istiadat yang berbeda, sehingga kita menganggap apa yang dilakukan oleh sang guru itu ternyata jelek, buruk di hadapan di pandangan kita. Wa yata'awwalu li afalihi wa aqwalihi, dan dia menafsirkan, ya, atau dia mengartikan perbuatan sang guru itu yang menurut kita jelek, dan juga ucapan sang guru yang menurut kita itu buruk, allati dhahiruhal fasad, ya, yang secara nampak, secara kasat mata itu jelek perbuatannya. Duduk di meja kan itu kalau orang Jawa biasanya jelek atau buruk sama aja ya. Jelek atau baik? Jelek atau baik? Duduk di atas meja, ya, itu kan nggak sopan, ya, saru bahasanya, ya, saru kalau bahasa Jawanya. Nah itu secara kasat mata seperti itu. Tapi apa? Kita harus tafsirkan, kita harus artikan dengan takwilatin sahihatin, dengan penafsiran, pengertian yang sahih, yang benar. Kita husnudon lah. Husnudon bisa jadi itu mungkin gurunya capek ketika duduk di kursi, harus nunduk, di meja kan tinggal senderan terus dia duduk. Nah gitu. Fama yu'jizu an dzalika illa qalilut taufiq au adimuhu. Nah, kemudian ketika dia nggak mampu untuk menafsirkan perbuatan sang guru yang di mata dia itu jelek, ya, dia tidak bisa menafsirkan hal tersebut, ya, maka dia itu memberikan udzur kepada dirinya bahwa hal itu kenapa dia nggak bisa menafsirkan hal itu karena qalilut taufik, ya, karena sedikitnya taufik yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, au adimuhu, atau bahkan dia nggak punya atau nggak diberikan taufik oleh Allah sehingga dia lihat gurunya itu pokoknya apa yang dilakukan semuanya buruk. Gitu. Jadi antum lihat dari sang guru, ya, misalnya dia itu ya berbuat yang nggak pantas gitu ya menurut kita dari sudut pandang kita, tapi kita usahakan cari penafsiran dari perbuatan guru ini itu maksudnya apa, baik atau enggak, ya, baik atau enggak. Kalau kita enggak mampu untuk mencarinya, berarti itu adalah kesalahan kita sendiri. Karena apa? Kita mungkin kurang ilmu sehingga tidak bisa menafsirkan, mengartikan apa yang dilakukan oleh sang guru tersebut yang di mata kita itu jelek. Nah, wa in jafahu syekh, ya, kalau sang guru itu berbuat keras kepada kita, ibtada'a huwa bil i'tidar ila syaikhihi, maka dia mendatangkan i'tidar, udzur, ya, kepada gurunya. Ya, jadi ketika guru kita itu berbuat keras, bentak dan sebagainya, maka kita beri udzur kepada guru kita. Karena apa? Misalnya kenapa guru kita tuh membentak, ya, Ustadz ini kok bentak, gak biasanya bentak kenapa? Bisa jadi apa? Lagi galau, lagi banyak utang misalnya, mungkin karena kelakuan kita yang enggak benar ketika di majelis ilmu, ketika di kelas suka tidur dan sebagainya. Itu mungkin membuat guru kita itu jadi jengkel sehingga mentak kita. Nah, itu harus berikan udzur. Jangan asal menghukumi guru kita itu ternyata galak, ya, nggak bagus untuk ditiru. Ya, wadharu anna dzanbalahu, dan menampakkan, ya, bahwa kesalahan itu ada pada dirinya, ya, maksudnya ada pada diri dia sebagai seorang murid. Ya, kenapa guru itu bersikap keras? Itu bisa jadi karena apa? Karena kita yang, ya, sikapnya nggak benar. Ya, lagi diajar malah ngobrol sendiri, lagi diajar malah tidur, lagi diajar malah baca buku yang lain. Itu semua adalah kesalahan dirinya sendiri. Maka wajar kalau guru itu marah. Nah, begitu. Jangan langsung menghukumi guru itu
enggak benar, ya, tidak seperti itu. Wala atba alaihi, dan bahwa hinaan atau celaan itu pada dirinya, dia yang harus layaknya dicela. Karena sikapnya yang enggak baik kepada gurunya. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah wa anqa liqalbi syekh. Nah, dengan sifat seperti itu, hal itu bisa mendatangkan manfaat untuk dia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ketika dia memberikan udzur kepada gurunya, kok kenapa guru saya menghukum semua kelas? Ya, satu kelas itu dihukum pusat semua, dijemur semua. Ya. Kenapa? Ya, antum harus introspeksi diri. Gak mungkin guru itu langsung datang-datang langsung hukumkan, enggak. Pasti ada sebab, ada akibat. Nah, gitu. Jadi harus introspeksi dulu, ya, diri sendiri. Wa an qalikal bisyekh, dan lebih bersih ya untuk hati sang guru. Jadi tidak membuat tersinggung guru kita. Nah, waqad qalu, ya, kemudian ya para salaf berkata di halaman berikutnya, ya, man lam yasfir ala dhullit ta'lim baqiya umrahu fi amayatil jahalah, ya, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Barang siapa, ya, kata para salaf, yang tidak bisa bersabar terhadap susahnya menuntut ilmu, dhulit ta'allum, ya, susahnya menuntut ilmu, baqiya umruhu fi imayatil jahalah, maka siap-siap dia akan menghabiskan umurnya itu dengan kebodohan. Ya, selama-lamanya dia akan bodoh, karena namanya belajar pasti akan banyak rintangannya, banyak yang enggak dia sukai dari belajar itu. Ya, mungkin kelasnya sumpek, ya, asramanya panas atau enggak? Panas. Ya, asramanya panas, enggak ada AC, di rumah ada AC. Makanannya itu aja. Berasa atau enggak? Enggak ada rasanya, hambar dan sebagainya. Itu kan ujian. Itu cobaan dalam ketidakenakan dalam menuntut ilmu. Kalau antum enggak sabar menghadapi itu semua, ya siap-siap antum akan bodoh selama-lamanya, seumur hidup antum. Wa man sabara alaihi, dan barang siapa bersabar, ya, atas cobaan itu tadi dalam menuntut ilmu, ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, maka urusan dia, ya, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, orang yang sabar dalam menuntut ilmu, ya, kita lihat ustadz-ustadz kita yang senior, ya, bagaimana mereka itu belajar seadanya, ya, atau mungkin orang guru-guru kita dulu lah, ya, yang sudah sepuh-sepuh itu kalau belajar itu luar biasa. Ya, buku itu cuma satu, buku tulis satu untuk semua pelajaran. Ya, kalau sudah penuh, ya, itu dihapus. Ya, sudah penuh itu dihapus lagi. Tapi sebelum dihapus dia dihafal dulu. Oh, ini kemarin pelajaran, dihafal. Kalau sudah hafal dihapus. Begitu. Orang zaman dulu tuh kayak gitu. Bayangkan, ya. Apalagi zamannya Imam Syafi'i dan sebagainya, itu mereka kertas sangat susah untuk dicari. Ya, sangat sulit untuk dicari. Mereka bahkan mencarinya di mana? Di tempat-tempat sampah, cari kertas-kertas bekas, ya, digunakan untuk apa? Ya, mencatat ilmu, menulis ilmu, ataupun menulis hadis. Nah, begitu. Kalau sekarang ya luar biasa. Ya, tinggal semangat kita yang kurang. Ya, kalau dulu itu sarana enggak ada tapi semangatnya luar biasa. Kalau sekarang sarana itu sangat melimpah, tapi semangatnya yang loyo. Ya, yang kelas berapa itu? Kelas 10. Zul. Perhatikan. Wa minal asaril masyhur, dan di antara asar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, duliltu taliban fa'uzistu matluban. Ya. Aku menghinakan diri ketika masih menjadi penuntut ilmu. Ya, duliltu taliban. Ya, aku menghinakan diriku sendiri ketika menuntut ilmu. Ya, duduk di bawah, ya. Terus kalau lewat di depan ustadznya, ya dia bersikap hormat,
Nah, terus apa lagi? Ya, tidak ngobrol sendiri, tidak main-main sendiri di belakang dan sebagainya. Nah, dia apa? Harus menghormati yang di depan. Jadi dia menghinakan dirinya sendiri. Tetapi apa balasannya? Fa'uzistu matluban. Maka balasannya adalah aku dimuliakan ketika aku sudah berhasil menuntut ilmu. Dia duduk di depan, ya, ketika ada ada orang lewat, dia disalami, intinya dimuliakan. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk memuliakan orang lain, ya, maka niscaya nanti kedepannya kita akan juga dimuliakan oleh orang lain. Jadi kalau antum pengen dimuliakan, maka muliakan dulu orang lain. Niscaya nanti antum sudah tambah umur, ya, akan dimuliakan oleh orang lain juga. Wa qad ahsana man qala, dan sungguh baik apa yang dikatakan seseorang, man lam yaduk ta'mal, apa itu? Tulisannya apa itu? Man lam yaduk ta'mal apa itu? Madallati sa'atan qata'az zamana bi asrihi madlulan. Ya. Barang siapa yang tidak merasakan, ya, pahitnya makanan, ya, pahitnya kehidupan, qata'az zamana bi asrihi madlulan, maka niscaya dia akan mendapatkan kehinaan dalam seumur hidupnya. Jadi kalau dia tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka siap-siap dia akan merasakan kehinaan selama-lamanya. Minimal dia belajar dulu, ya, belajar menuntut ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, bagaimana susahnya menuntut ilmu itu, niscaya nanti dia akan tetap mendapatkan kemuliaan di hari tuanya. Nah, terus yang berikutnya, adab yang berikutnya, hirsuhu alal ilm, ya, semangat untuk menuntut ilmu. Semangat untuk menuntut ilmu. Faslun, ya, sampai fasl ini aja. Faslun sampai halaman 51 itu, yang faslun sebelumnya. Wa min adabihil muta'akkidah, di antara adab yang ditekankan, ayakuna harisun ala ta'allum. Seorang santri itu gigih dalam belajar. Muwadhaban alaihi, dan berusaha untuk mencari ilmu. Fi jami'il awqat, di setiap waktu, allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan baginya untuk mencari ilmu di situ. Ya, pokoknya kapanpun dia bisa cari ilmu, cari. Ya, ilmu tersebut. Ada ustadznya, lihat antum ustadznya nganggur, cari ilmu dari ustadznya itu. Lah, misalnya habis sholat, dan habis sholat ustadznya mungkin sedang duduk-duduk nganggur, antum dekati, antum apa? Tanyakan ilmu kepada ustadz antum. Gitu, itu namanya semangat dalam belajar. Ayo perhatikan yang di belakang. Wala yakna bil qalil ma'a tamakkunihi minal kasir, dan jangan merasa cukup, ya, jangan merasa cukup dengan yang sedikit, padahal meskipun dia mampu untuk mendapatkan yang banyak. Ya. Jadi kalau orang baru awal-awal belajar menuntut ilmu, dia itu biasanya akan sombong. Ya, seperti apa? Pepatah itu kayak pendekar baru turun dari mana? Turun dari gunung. Ya, dia akan apa? Ditantangi semuanya itu. Ya, semua orang ditantang sama dia. Kenapa? Karena dia belum tahu medannya, belum tahu ternyata ada perguruan yang lain. Ya, perguruan silat yang lain. Begitu. Itu biasanya orang yang baru menuntut ilmu, dia akan sombong. Ya, akan sombong dalam arti dia akan ngoceh terus, ya. Ngoceh terus, kalau enggak ditanya dia ngomong terus. Nah, itu. Tapi kalau orang yang sudah lama menuntut ilmu, maka dia nanti akan lebih banyak diamnya. Karena apa? Karena semakin dalam dia mempelajari, semakin dalam dia membaca ilmu, buku-buku, dia akan
paham bahwa apa yang dia ketahui itu masih sangat sedikit, sehingga dia mau menjawab pertanyaan itu takut-takut, ya mikir-mikir. Begitu, banyak mikir, diam. Nah, wala yuhammilu nafsahu ma la yutiku mukhafatan minal malal, dan jangan memberatkan diri sendiri. Ya, jangan memberatkan diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang dia tidak mampu. Mukhafatan minal malal, karena ditakutkan nanti dia akan cepat bosan. Wadiya ama hasol, dan akan hilang apa yang telah dia dapatkan. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk belajar sesuatu yang antum nggak bisa di situ. Misalnya apa? Misalnya apa ya? Kalau di sini insya Allah semuanya bisa ya, semuanya mampu. Ya, semuanya mampu karena belajar dari tingkat dasar sampai menengah dan ya ke atas. Insya Allah semuanya bisa. Tapi kalau hal-hal yang sulit seperti misalnya apa? Belajar SMA, belajar statistika misalnya, statistik misalnya, ada nggak pelajarannya? Ada. Ya, kalau yang nggak ada itu apa misalnya? Misalnya SMA tapi belajar hukum apa? Misalnya hukum di pengadilan, ya kan nggak masuk di situ. Ya. Maka jangan membebani diri. Cukup belajar dasar-dasarnya dulu. Kalau pengen mempelajari hal-hal yang lebih rinci, ya nanti setelah antum kuasai dasar-dasarnya di SMA, kuasai semua dasar-dasarnya, baru nanti ketika kuliah antum fokus kepada apa yang antum sukai. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal, dan hal ini ya sedikit atau tidaknya kemampuan seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi semuanya akan berbeda. Ada yang mampu belajar 2 jam, 3 jam, mampu dia sampai tengah malam dia mampu belajar. Ada yang cuma 1 jam saja sudah apa? Sudah ngantuk, ya, sudah malas buka buku, ya sudah. Ya, jangan dipaksakan. Yang penting itu apa yang dia pelajari itu masuk gitu ya, walaupun hanya setengah jam, 1 jam, daripada lama-lama tapi ternyata nggak ada yang masuk sama sekali. Jadinya apa? Tadi malal, bosen, terus eman-eman. Apa yang dia pelajari itu akan cepat hilang. Ya, apa yang dia pelajari akan cepat hilang. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.